Oke, kenalin, nama gua Ardi. Gue cerita ini bukan buat apa-apa. Cuma mau nurunin beban berat dari punggung gue. Udah sebulan ini gua nggak bisa tidur nyenyak. Gara-gara satu pendakian di Sumatera Barat. Ke gunung yang sepi, jarang dijamah orang. Dan rasanya kayak selalu nungguin kedatangan pendaki. Namanya kedengaran bagus, tapi aslinya jauh dari ramah. Gunung Sagara Hitam. Waktu itu gue berangkat berempat. Reno, Laras, sama Bima. Reno dia itu yang paling keras kepala. Kalau udah ngincer puncak, mau hujan badai juga tetap maju. Laras, cewek satu-satunya di tim kita, dia orangnya tenang, teliti, dan gimana ya, feelingnya itu lebih tajam dari kita bertiga digabungin. Terus Bima, nah dia ini leadernya. Kompas berjalan. Jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong, kita semua nurut. Sagara Hitam ini nggak bakal lu temuin di brosur-brosur pendakian. Jalurnya lebih sering ditutup warga, entah karena longsor atau kabutnya yang suka datang tiba-tiba. Dari cerita yang gue dengar, puncaknya itu sempit, batuannya hitam legam, dan di salah satu lerengnya, warga nyebutnya lereng rantau, katanya ada api yang nyala terus, nggak pernah padam. Api abadi. Mitosnya, siapapun yang nekat berhenti di sana, apalagi sampai ngangetin tangan, bakal bawa pulang sesuatu yang nggak bisa dipadamin. Singkat cerita, kita sampai di desa terakhir pas udah sore. Gerimis turun tipis banget, kayak benang. Nah di ujung desa, kita lihat ada bapak-bapak tua lagi duduk di beranda, ngeliatin bukit. Pas kita deketin, dia noleh. Matanya ngeliatin kita satu-satu, kayak lagi ngitungin jumlah kepala. Datang mencari puncak atau pulang mencari nama? Tanyanya pelan. Suaranya serak, tapi tajam. Bima langsung nunduk sopan. Mbah, kami izin lewat jalur Sagara Hitam. Bapak tua itu, namanya Pak Cakra, mempersilahkan kita duduk di berandanya. Kita disuguhi kopi hitam yang pekat banget. Sagara Hitam bukan gunung buat minjem keberanian, kata Pak Cakra. Kalau berangkat lengkap, pulang harus lengkap. Kalau ragu, jangan maksa jadi bahan cerita orang. Si Reno biasa ngeletuk sambil senyum. Kami siap, Pak. Pak Cakra natap kita bentar, terus nunjuk ke kotak kayu kecil di pojokan. Isinya kemenyan, kembang setaman, sama tali ijuk pendek. Bukan buat ritual, katanya cepet. Mungkin lihat muka gue yang bingung. Ini buat permisi. Nanti di lereng rantau, kalau lihat cahaya, jangan dideketin. Jangan sebut itu api. Panggil aja cahaya. Kalau kalian terpaksa lewat deket situ, taruh kembang ini di batu yang berlumut, terus ikat tali ijuk ini di ranting cemara kecil. Bilang, kami lewat, bukan datang. Kami pamit, bukan tinggal. Ngerti? Gue sama Laras langsung ngangguk. Si Reno yang paling gak percayaan sempat ngangkat alis. Tapi langsung disikut sama Bima. Kita tamu, bisik Bima. Sopan. Kita mulai jalan pas langit udah mulai gelap. Masuk ke hutan, auranya beda. Kabut di Sumatera itu gila. Bukan kabut biasa. Rasanya kayak makhluk hidup yang ngerayap masuk ke sela-sela baju. Gak lama jalan, kita lihat ada papan kayu kecil. Tulisannya udah pudar. Jangan menyebut nama. Nama siapa? Reno ketawa kecil. Tapi suaranya hambar. Laras diam aja. Di kilometer kedua, hutannya berubah jadi hutan cemara. Pohonnya kurus-kurus, tinggi. Terus, kita semua berhenti. Ada suara lain. Lu tahu suara kentongan dipukul pelan dari jauh? Nah kayak gitu. Tong. Jeda lama. Tong. Lagi. Bima ngasih isyarat tangan buat diem. Angin kali, kata Reno. Coba bercanda. Angin gak punya ritme, jawab Laras pelan. Omongannya tajam. Bima motong. Jalan. Jangan banyak berhenti. Sekitar maghrib, kabut turun lebih rendah. Lebih tebal. Pas itulah kita lihat
Di antara dua pohon cemara, ada cahaya. Bukan cahaya senter. Warnanya kuning kemerahan, dan anehnya, dia nggak kelap-kelip. Dia berdenyut. Pelan. Kayak jantung. Api, bisik Reno. Jangan sebut itu, potong Laras cepat. Panggil aja cahaya. Bima narik napas. Lereng rantau, katanya. Itu tempatnya. Kita lewat atas, jangan turun ke arah sana. Anjir, gue bahkan gak sadar dari tadi nahan napas. Cahaya itu terus berdenyut. Pelan, teratur. Gak ada suara kresek-kresek kayu kebakar. Cuma cahaya murni. Si Reno udah mau maju, tapi bahunya ditahan Bima. Jangan, kata Bima tegas. Laras ngeluarin kotak kembang dari tas gue. Sumpah, gue bahkan gak sadar dititipin itu sama Pak Cakra. Dia taburin sedikit kembang di batu berlumut dekat jalur. Terus ngikat tali ijuk di ranting cemara kecil. Bilang, kami lewat, bukan datang. Kami pamit, bukan tinggal, bisiknya pelan. Gue sama Bima ikut ngucap dalam hati. Pas itu, cahaya di bawah sana sempat meredup sekali, kayak nutup mata. Terus nyala lagi. Denyutnya jadi lebih lambat. Gua nggak tahu itu pertanda bagus apa enggak. Kita jalan muter, kata Bima. Jangan ada yang ngomong sampai kita lewatin punggungan ini. Kita jalan lagi, nyusurin jalur atas. Nah pas lagi jalan muter itu, dari sudut mata gue lihat ada yang gerak di sisi kiri. Bukan bayangan jelas, lebih kayak gumpalan kabut yang lebih hitam dari kabut yang lain. Dan dia ngikutin kita. Bima, panggil gue pelan. Gue lihat, jawabnya, tanpa noleh. Jalan terus. Kita semua mempercepat langkah. Pas kita sampai di punggungan dan cahaya itu udah gak kelihatan lagi, kita baru berani berhenti. Lihat kan, gak ada apa-apa. Paling gas alam, kata Reno. Coba mecah ketegangan. Gas alam gak denger doa, jawab Laras dingin. Di tikungan berikutnya, gue denger lagi. Bukan kentongan, bukan binatang. Langkah kaki. Sumpah, ada langkah kaki kelima. Pelan, gak buru-buru, tapi gak ada bunyinya. Cuma rasanya ada yang jalan. Gua mau nengok, tapi Laras nyentuh siku gua. Jangan, bisiknya. Dari sinilah malam mulai terasa aneh. Terasa panjang banget kayak karet. Kita diriin tenda buru-buru. Jari tangan udah pada kaku kedinginan. Kompor kecil sempat nyala, kita pakai buat masak mie sama bikin kopi. Sumpah, di tengah hutan kayak gini, bau bumbu mie instan itu rasanya jadi kemewahan paling tinggi. Minum dulu di, kata Bima, nyodorin gelas plastik. Biar badan ingat cara buat anget. Gue ngangguk. Reno duduk di pintu tenda, natap kabut tebel di luar. Laras sibuk ngeringin rambutnya. Kita semua diam, gak ada yang berani nyebut-nyebut soal cahaya yang tadi kita lihat. Kayak udah sepakat jangan kasih nama buat sesuatu yang bisa dengar omongan kita. Nah, pas kopi gue tinggal ampasnya, suara itu datang. 3 ketukan, pelan. Terdengar di sisi kiri tenda, pindah ke belakang, terus ke depan. Ini bukan suara ranting jatuh. Ritmenya terlalu rapi, terlalu disengaja. Bukan hewan, bisik Bima. Bukan juga angin. Reno coba bercanda, tapi suaranya getar. Mungkin tetangga sebelah minta mie. Sebelah mana? Potong Laras, tajam. Di luar tenda kita, gak ada apa-apa selain kabut dan pohon. Ketukannya berhenti, terus diganti sama suara gesekan pelan di kain tenda. Kayak ada telapak tangan basah yang lagi ngusap-ngusap dari luar. Anjir. Gue nahan napas, berharap suaranya hilang. Ganti giliran jaga pun diatur. Bima dapat jatah pertama. Gue coba tidur. Pas mata gue udah mau ketutup, gue dengar sesuatu. Bisikan. Dekat banget di kuping. Tapi gak jelas ngomong apa. Gue bangun dikit, lihat Bima masih diem di pintu tenda. Disitulah langkah kelima itu muncul lagi. Langkah yang gak punya berat. Kayak tanah gak ngerasain diinjek. Entah berapa lama, bahu gue digoyang pelan. Giliran lu di, suara Bima.
Gue gantiin posisi dia, duduk di pintu tenda yang ketutup rapat. Gue matiin headlamp, coba dengerin suara hutan. Gila, di tengah hutan sepi gini, kuping lu jadi tajem banget. Suara tetesan air jadi kayak jam detak. Daun kegesek angin kedengeran kayak orang jalan. Tuk, satu ketukan lagi. Kali ini di tanah, persis di luar tenda. Gue iseng nyalain headlamp paling redup. Gue sorot ke celah bawah tenda. Di tanah basah, gue lihat ada jejak. Bukan jejak sepatu. Bentuknya aneh, bulat kecil, kayak bekas ditekan pakai ujung tongkat. Jejak itu ngelingkerin tenda kita. Gue langsung matiin lampu. Jangan diundang, kata-kata Pak Cakra muter lagi di kepala gue. Jam 2 pagi, Laras gantiin gue. Matanya waspada banget. Ada yang minta disebut, bisiknya. Gue bingung. Nama? Laras geleng-geleng. Bukan. Kata. Gue nggak ngerti maksudnya, tapi gue iyain aja. Gue coba tidur lagi, dan di antara sadar dan gak sadar, gue mimpi. Atau mungkin bukan mimpi. Gue lihat cahaya itu lagi. Api abadi itu. Dia berdiri di pinggir hutan, dekat pos ranting. Denyutnya lebih cepat. Dalam mimpi itu, gue jalan deketin cahaya itu. Bodoh emang. Pas udah deket banget, gue sadar itu bukan api. Itu mulut. Mulut raksasa yang lagi nelen gelap. Dan suara kentongan yang kita dengar, itu suara sendawanya. Gue kebangun keringet dingin. Nahan teriak. Pas subuh, kita udah selesai jaga. Bima masak kopi lagi. Kita lewat punggungan kiri, kata Bima sambil buka peta. Jauhin lereng rantau. Target kita pos paku. Reno biasa mau protes. Kalau ngehindal terus, kapan kita ke puncak? Puncak nggak lari, jawab Bima dingin. Kita yang bisa hilang. Reno baru mau ngejawab, tapi 3 ketukan lagi kedengeran. Kali ini keras, di batang pohon meranti persis di atas tenda kita. Tuk, tuk, tuk. Kayak ada yang sengaja nutup obrolan kita. Kita beres-beres dalam diam. Bima sempat ngapus jejak aneh di tanah tadi pakai sepatunya. Dia natap gue. Jangan bawa pulang bentuk-bentuk mereka, katanya. Biar tetap jadi milik hutan. Kita jalan lagi. Di tikungan ketiga, jalur pecah. Kompas Bima ninjuk ke kiri. Kita semua ikut. 1 langkah, 2 langkah, langkah kelima, ikut lagi. Kali ini rasanya lebih deket. Gue mau nengok tapi Laras nepuk lengan gue. Jangan, katanya. Suaranya gemeter. Bau apa ini? Gue nedus udara. Bau kemenyan. Pahit, manis, aneh. Gak jauh dari situ, kita sampai di pos paku. Cuma cerukan batu. Di bawahnya ada abu bekas kemenyan sama lilin hitam kecil yang udah padam. Ada 2, bisik Laras, sambil natap ke celah batu yang gelap. 2 apa? Tanya gue. 2 yang gak pulang, jawabnya. Pas kita lagi diam di situ, dari belakang kita kedengeran suara langkah. Kali ini jelas banget. Berap, napak tanah. Cruk, cruk, cruk. Kita semua noleh barengan. Gak ada siapa-siapa. Cuma kabut yang jadi lebih tebel. Kayak tirai barusan ditutup. Tapi di tanah, ada jejak kaki telanjang. Kecil, tapi bukan jejak anak-anak. Bima nunduk, nyentuhin jarinya ke tanah, terus nepok tanah itu 3 kali. Pelan, kayak ngetuk pintu sebelum pergi. Kita langsung ninggalin pos paku secepat mungkin. Di punggungan inilah, sosok itu akhirnya muncul beneran. Bukan di belakang, bukan di samping, tapi di depan. Berdiri di tengah jalur kayak yang lagi nungguin kita.
Tinggi, kurus, jaketnya lusuh, ransel tua, mukanya pucet, kayak warna yang udah dihapus. Bima langsung ngasih isyarat, jangan ada yang ngomong. Gue lihat kakinya. Bener. Gak nyentuh tanah. Ada jarak sedikit antara sol sepatunya sama batu. Sosok itu ngangkat tangan, nunjuk ke kanan, ke arah jalur turun, ke arah lereng rantau, ke arah cahaya itu. Bibirnya gerak tapi gak ada suaranya. Mimpi gue tadi malam mutar lagi di kepala. Cahaya itu mulut. Gue nahan diri biar gak penasaran. Bima maju selangkah, motong pandangan kita ke sosok itu. Dia nunduk dalam-dalam, kayak ngasih hormat ke makam. Kami lewat bukan datang. Kami pamit bukan tinggal. Sagara hitam, bukakan jalan punggungan. Tutupkan hal-hal yang bukan milik kami. Sosok itu diam. Tapi kabut di sekelilingnya muter pelan ngikutin arah jarinya. Ke kanan, ke arah lereng rantau. Dan dari balik bukit itu, cahaya itu ngedip sekali. Cuma sekali, kayak mata. Bima ngasih isyarat mundur. Terus ngajak kita melipir lewat jalur kiri yang nempel sama dinding batu. Kita semua nurut. Pas kita beraniin diri lihat lagi, jalurnya udah kosong. Sosok itu hilang. Punggung sapi. Gak ada yang banyak omong. Perut sih keisi, tapi kepala rasanya kosong, kayak abis dipukul kabut. Bima buka peta lagi. Dia nunjuk jalur aman di punggungan kiri, ngejauhin lembah tempat cahaya itu berada. Cuaca masih nggak jelas, katanya. Kita pasang tenda di pos Jerangkong, itu dataran kecil sebelum punggungan terakhir. Besok pagi baru kita putusin soal puncak. Yang penting, kita jauhin lereng rantau. Reno kali ini nggak protes. Dia cuma ngedesah pasrah. Kita jalan lagi. Anehnya, jalur punggungan kiri ini siangnya enak banget. Tanah keras, kabut juga sempat nipis, dan kita bisa lihat pemandangan hutan di bawah. Sumpah, itu pertama kalinya sejak kemarin gue ngerasa agak lega. Kaki udah nemu ritme, napas sudah normal. Tapi pas di satu belokan, Bima ngangkat tangan, ngasih isyarat berhenti. Di bawah sana, di celah hutan, ada kilatan cahaya kuning. Cuma sedetik, blitz, terus hilang. Itu bukan pantulan matahari. Cahaya, bisik Laras. Cara dia ngomong itu, kayak lagi nyebut nama orang yang bisa datang kalau dipanggil. Kilatan itu nggak muncul lagi. Kita lanjut jalan. Sorenya, kita sampai di pos Jerangkong. Cuma tanah becek di antara dua punggungan. Kita pasang tenda, masak air, bikin kopi anget. Kehangatan kecil itu rasanya kayak kemewahan. Rencana malam ini? Tanya Reno. Jaga gantian lagi, jawab Bima. Jangan jauh-jauh dari tenda. Kalau dengar kentongan atau langkah kelima, langsung ucapin kalimat permisi. Jangan sebut nama, jangan sebut api. Laras nambahin, suaranya pelan. Kita lagi ditonton. Gue langsung diem. Kalimat Laras itu nusuk banget. Perasaan diawasin itu nyata. Malam datang cepet banget. Jadwal jaga diulang lagi. Bima, gue, Laras, terus Reno. Giliran Bima aman. Pas giliran gue, jam udah lewat tengah malam. Gue duduk di pintu tenda, nahan ngantuk. Dunia di luar sepi banget. Tapi telinga gue mulai nangkep suara lain. Bukan suara hutan. Napas. Sumpah, ada suara napas lain di luar tenda. Deket banget. Kayak ada orang lagi berdiri di samping tenda, ngebelakangin gue, natap ke arah jurang. Gue paksa diri gue buat nggak noleh. Kami lewat, bukan datang. Kami pamit, bukan tinggal. Gue ucapin dalam hati berulang-ulang. Napas itu pelan-pelan hilang.
terus gantian. Ketukan. Bukan di tenda. Di tiang flysheet depan gue. Tuk, tuk, tuk. 3 kali. Gue nggak berani nyalain senter. Pas giliran Laras, matanya udah kebuka pas gue bangunin. Dia datang, tanyanya. Lu tahu, jawab gue. Dari tadi kecium bau kemenyan tipis. Kayak ada yang mau pamit tapi nggak jadi-jadi. Anjir, gue langsung merinding lagi. Nah, pas giliran Reno, dia sempat nyeletuk kalau langkah kelima dateng, gue suruh bawain mie instan. Laras natap dia tajam, tapi diam aja. Beberapa menit kemudian, gue dengar suara gesekan kain di luar tenda. Si Reno, gue lihat dia nelen ludah, gugup. Terus, dia ngelakuin hal paling bodoh yang bisa dilakuin malam itu. Tangannya ngeraih resleting tenda. Jangan, bisik Laras. Terlambat, celah tenda kebuka selebar telapak tangan. Kabut langsung masuk, dan di dalam kabut itu, di celah yang kebuka, ada sepasang mata kosong. Bukan mata orang, cuma lubang hitam. Reno membeku, napasnya berhenti. Gue refleks maju cepet, gue tarik paksa resletingnya sampai ketutup. Klik! Laras langsung narik punggung Reno. Bareng-bareng, perintahnya. Kita tiga-tiganya ngucap bareng, gemeteran. Kami lewat, bukan datang. Kami pamit, bukan tinggal. Pagi datang dengan ragu-ragu. Pas kita keluar tenda, di tanah depan kita ada jejak telapak kaki kecil. Bukan jejak sepatu. Bima natap jejak itu lama. Pos Jerangkong ini tempat orang-orang lama buat berpisah. Dari siapa? Dari yang seharusnya nggak ikut turun, jawab Bima. Setelah sarapan seadanya, Bima ngasih 2 pilihan. Naik dikit ke punggungan terakhir buat lihat puncak dari jauh, atau turun sekarang juga. Gue usulin, naik dikit. Kalau cahaya itu kelihatan dekat, kita langsung putar balik. Bima setuju. Aturan tetap sama. Jangan sebut nama, jangan sebut api, jangan jawab ajakan. Pakai mulut ataupun pakai hati. Jalur dari pos Jerangkong ini butuh fokus penuh. Ada satu titik paling bahaya, bibir lereng. Jalurnya ini gila. Cuma setapak selebar telapak tangan, kiri nempel ke dinding batu, kanan langsung jurang yang ketutup kabut. Bima jalan duluan, terus gue, Laras paling belakang. Gue jalan nempel ke dinding, pelan-pelan. 1 langkah, 2 langkah, angin dari lembah rasanya dingin banget, kayak napas dari bawah. Pas tinggal 2 langkah lagi sampai tanah aman, ketukan itu datang lagi. Tuk, tuk, tuk. 3 kali. Bukan dari batu, tapi dari udara kosong di sebelah kanan gue. Refleks gue nengok. Bukan ke kanan, tapi ke bawah. Dan disitulah dia, cahaya itu. Nyala terang di bawah bibir lereng. Deket banget, kuning kemerahan berdenyut-benyut kayak jantung. Gue kaget, hilang fokus sedetik, cukup buat bikin sepatu gue nginjak lumut licin. Gue kepleset. Anjir, semuanya cepet banget. Tiba-tiba badan gue udah ngegantung. Kaki gue ngayun di atas jurang kosong. Laras nahan tali ransel gue, Bima megang pergelangan tangan gue. Dan di bawah sana, cahaya itu nyala. Deket banget, gue bisa cium bau kemenyan campur bunga busuk. Ardi, fokus! Suara Bima kayak nyadarin gue. Gue cari pijakan, nolak panggilan dari bawah. Laras tarik, Bima ngangkat, Reno akhirnya bisa dorong pinggang gue. Gue berhasil naik lagi ke jalur. Kita semua diam, cuma kedengaran suara napas. Kita turun, kata Bima akhirnya. Suaranya final. Sekarang, gak ada yang protes. Puncak udah gak penting lagi. Pulang lengkap jauh lebih berharga. Kita putar balik, pas kita ninggalin pos Jerangkong, Laras naburin 2 helai kembang dan ngikat tali ijuk terakhir. Kita semua ngucap dalam hati, kami pamit, bukan tinggal. Oke, jadi kita udah sepakat. Turun, sekarang juga. Puncak udah nggak ada di kepala kita. Yang penting pulang utuh. Tapi anehnya, jalan turun di Sagara Hitam ini rasanya malah lebih lama. Setiap belokan, setiap turunan,
rasanya kayak dipanjang-panjangin. Kayak gunungnya nggak rela kita pulang. Bima paling depan, megang kompas di tangannya udah kayak tasbih. Nggak lama kita jalan, bau kemenyan itu datang lagi. Tipis tapi ada. Laras noleh ke Bima. Dia masih ikut, bisiknya. Bima nggak jawab, cuma ngasih isyarat buat jalan lebih cepat. Terus langkah kelima itu muncul lagi, persis di belakang barisan kita. Nggak berat, tapi jelas banget ada. Kayak bayangan yang lagi belajar napak tanah. Reno yang dari tadi diam aja, akhirnya nggak tahan. Dia ngedengus, setengah marah, setengah takut. Kalau mau ikut, ikut aja sekalian, nggak usah sembunyi-sembunyi. Diam, bentak Bima. Ini pertama kalinya dia ngebentak kita. Jangan nantang, omongan lo itu pintu. Reno langsung kicap, tapi gue bisa dengar giginya gemerutuk, nahan emosi. Nah, di depan kita jalur pecah jadi dua. Kiri itu jalur normal, yang ngelewatin pos ranting tempat kita nginep semalam. Kanan, jalur motong yang lebih cepat, tapi ngelewatin pos paku. Bima berhenti. Kiri jauh, kita bisa kemalaman. Kanan cepat, tapi kita tahu pos paku itu angker. Laras nunduk. Mereka pasti nunggu di sana, bisiknya. Gua nggak peduli, potong Reno. Yang penting cepet, gua pilih kanan. Bima natap gue. Lu gue nelen ludah. Pengennya sih bilang kanan, tapi omongan Laras bikin gua ragu. Akhirnya gue bilang, kiri, biar jauh. Bima ngangguk. Tapi sebelum kita gerak, kentongan bunyi. Gak jauh, 3 kali. Persis dari arah jalur kiri. Kita semua diem, saling lihat-lihatan. Laras megang pergelangan tangan gue erat banget. Kalau semua jalan udah dijaga, itu artinya kita udah di dalam rak. Kita udah kejebak. Anjir. Akhirnya Bima yang mutusin. Kanan. Kita lewatin pos paku. Jangan noleh, jangan ngomong. Apapun yang kalian lihat di sana, anggap aja nggak ada. Kita nurut. Jalur kanan ini lebih curam. Kabutnya lebih tebel, lebih dingin. Nggak lama, kita sampai di pos paku. Di tengah tanah lapang itu, ada lingkaran abu. Lilin hitam yang kemarin kita lihat udah padam. Tapi yang bikin kita semua membeku adalah di situ ada 2 sosok lagi duduk, ngebelakangin kita. Diam kayak patung. Reno mau ngomong, tapi mulutnya langsung dibekap sama Laras. Kita jalan ngendap-ngendap, ngiterin mereka. Sosok itu nggak noleh. Tapi anehnya, udara di dekat mereka itu anget. Bukan dingin. Anget, kayak napas. Pas kita hampir lewat, salah satu dari mereka gerakin kepalanya dikit. Bukan noleh, cuma kayak ngendus, nyium bau kita. Gue merinding, pengen lari. Tapi Bima ngasih isyarat tangan. Jalan terus, jangan lari. Kita berhasil ngelewatin pos paku. Gak ada yang ngejar. Tapi langkah kelima itu sekarang kedengeran lebih dekat, persis di belakang Reno. Menjelang sore, kita sampai lagi di pos ranting. Tempat ini rasanya udah beda. Di tengah-tengahnya ada bekas api unggun yang masih anget. Padahal kita sama sekali nggak bikin api di situ. Bima berlutut, nyentuh arangnya. Bukan kerjaan manusia, gumamnya. Reno udah nggak tahan. Dia teriak ke tengah hutan. Woi, kalau emang ada, tunjukin muka lu. Jangan main di belakang anjing. Hening itu dipecah sama suara langkah. Duk, duk, duk. Berat. Dan bukan cuma satu, banyak. Dari dalam kabut, satu persatu, bayangan-bayangan hitam mulai keluar. Tinggi, kurus, badannya kayak arang kebakar. Matanya bolong, tapi dari mulutnya keluar asap bau kemenyan. Anjir, gua hampir pingsan. Laras langsung nyalain lilin kecil dari kotaknya, nancepin ke tanah, terus berdoa pakai bahasa yang gua nggak ngerti. Bima nunduk, nepuk tanah 3 kali. Sosok-sosok itu berhenti di pinggir lapangan, nggak masuk. Mereka cuma diam, natap kita. Terus mereka ngeluarin suara kentongan, tapi bukan dipukul. Suaranya keluar dari rongga dada mereka. Gue mau lari, tapi kaki gue kayak dipaku ke tanah. Reno pucat pasi, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Laras menjemin mata, suaranya tiba-tiba jadi keras.
Kami lewat, bukan datang. Kami pamit, bukan tinggal. Gue ikut, Bima ikut, Reno akhirnya juga ikut, walaupun suaranya kebata-bata. Sosok-sosok itu ngedesis barengan. Asap kemenyan jadi tebel banget, nutupin pandangan. Pas asapnya hilang, mereka semua udah nggak ada. Cuma sisa lilin laras yang padam sendiri. Kita semua jatuh terduduk. Reno nutupin mukanya, badannya gemeter. Gue cuma mau cepet pulang, bisiknya. Bima natap dia, tapi nggak marah. Dia narik napas. Gunung ini bukan tempat kita. Kita cuma tamu. Kalau tuan rumah udah nutup pintu, kita harus cari jalan pulang lain. Merinding gua. Jalan pulang lain? Maksudnya apa? Bima berdiri. Besok pagi kita cari jalur timur. Jangan lewat jalur biasa lagi. Kita harus keluar sebelum mereka minta hitungan. Hitungan apa? Tanya gua. Bima nggak jawab. Dia cuma natap tanah di dekat tenda yang mau kita pasang. Di situ ada jejak telapak kaki kecil-kecil. 4 pasang. Malam itu rasanya nggak bakal ada paginya. Kita berempat cuma duduk diam di dalam tenda. Lilin laras udah padam, cuma ninggalin bau asap yang nempel di rambut. Reno masih gemeteran. Gue sendiri udah terlalu capek buat ngerasa takut. Tapi mata gue gak bisa lepas dari jejak-jejak kecil di tanah depan tenda. 4 pasang, lengkap. Bima, gue akhirnya mecah keheningan. Tadi lu bilang soal hitungan. Maksudnya apaan? Bima natap gue lama. Matanya merah. Bukan karena marah, tapi karena gak tidur semalaman. Dia narik napas berat. Orang tua di sini dulu pernah cerita, katanya pelan. Gunung Sagara Hitam ini suka ngitung. Tiap ada rombongan naik, jumlahnya ditandain. Kalau pas turun jumlahnya nggak sama, mereka bakal nutup hitungan pakai cara mereka sendiri. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.